Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 16. Demikianlah dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia dalam kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah beriman kepada Tuhan, kehidupan kita tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi hamba, tetapi sudah menjadi anak. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka ada perubahan besar yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Di mana pada awalnya bangsa Yahudi terfokus kepada Taurat, sehingga siapa yang tidak mampu melakukan hukum Taurat, maka dipastikan dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini bukan dari hukum Taurat. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dia tidak menghapus hukum Taurat, tetapi dia mau membenahi, memperbaiki pemahaman kita tentang hukum Taurat. Hukum Taurat harus dilakukan, tetapi harus dengan kasih. Harus dengan kasih. Ini yang harus kita ingat. Karena kasih itu yang akan memperbaharui kita, yang akan mengarahkan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia Allah itu menunjukkan bahwa bukan karena kita benar, bukan karena kita mampu melakukan hukum Taurat itu secara sempurna, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tetapi karena kasih karunia demi kasih karunia, maka kita memperoleh kepenuhan. Kepenuhan itu dimulai dari bagaimana Kristus yang telah menjadi manusia dikenal oleh kita, dan dia memperbaharui, membenahi bagaimana kita memahami Taurat itu. Taurat itu dilakukan, hukumnya adalah kasih. Sehingga kita sekarang mengetahui bahwa hukum Taurat itu adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Sehingga siapapun kita, untuk menjalani hukum Taurat itu, maka kita harus mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sehingga kepenuhan yang dilakukan oleh Kristus adalah bagaimana dia adalah Allah yang memberikan dirinya karena kasih itu, karena dia mengasihi manusia, supaya manusia tidak lagi hidup di dalam keberdosaannya, tidak lagi hidup di dalam ketidakbenarannya, tetapi mari kita lihat kepenuhan itu dimulai dari Allah itu sendiri. Allah memberikan dirinya menjadi sama seperti kita, sehingga kita semua telah dilayakkan menerima kasih karunia Allah. Sehingga kasih karunia itu menyelamatkan kita, menghidupkan kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah, pengikut Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Sehingga itulah yang telah memenuhi
standar hukum Taurat yang telah Allah beritakan kepada umat Israel, sehingga kami hari ini sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus menjalani hukum Taurat itu menjadi patik raya, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya Tuhan, ajari kami di setiap kehidupan kami, di setiap aktivitas kami dan juga pekerjaan kami. Ajari kami dan berkati kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.